Nah, memang dalam konsultasi pilkada serentak 2024 ya kurang lebih seperti dengan Pilpres 2024. Apalagi dari pengamat politik menyebut ini adalah pilkada rasa Pilpres. Nah, di sini bahkan juga para politisi dan juga petinggi partai juga mulai mengutak-ngatik ya akan berkoalisi dengan siapa dan bagaimana. Supaya apa? Supaya bisa memenangkan pada konsultasi pilkada serentak 2024 besok. Nah, di sini bahkan yang cukup mengejutkan sekali yaitu koalisi dengan Gerindra. Nah, di sini PDIP bahkan juga siap berkoalisi dengan Gerindra. Hasto sebut PDIP isi cawagup di Pilgub Lampung. Nah, kalau kita berkaca pada Pilpres yang lalu, di sini kayaknya sih tidak mungkin ya, yaitu PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra. Sangat tidak mungkin. Tetapi di sini kenyataannya mungkin. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu, ya setidaknya PDIP dan Presiden Joko Widodo di situ ya seolah-olah sudah renggang ya. Komunikasi juga renggang, kayaknya juga berseteru. Apalagi kalau kita lihat pada Rakernas kelima pada waktu lalu, bahkan ya setidaknya mengkritik ada kader melanggar konstitusi dan PDIP melalui dari Ibu Puan Maharani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena ada kader yang melanggar konstitusi. Nah, di sini memang sangat mengejutkan sekali tiba-tiba PDIP berkoalisi dengan Gerindra. Bisa saja terjadi besok ketika pada pilkada di DKI Jakarta. Bisa saja PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra. Karena apa? Karena di DKI Jakarta sudah ditentukan ya, pada waktu lalu sudah dideklarasikan yaitu Anies Baswedan dengan Sohibul Iman dari PKS. Artinya di situ PKB dan juga PKS sudah berkoalisi untuk mengusung Anies dan Sohibul Iman pada pilkada DKI Jakarta. Nah, di sini giliran PDIP di sini juga masih mempertimbangkan ya siapa kandidat yang cocok. Semua saja bisa terjadi, apalagi kalau kita lihat dari sini ya. Kalau kita lihat dari sini, bahkan dari survei LSI dipasangkan dengan siapapun, Kaisang pasti akan menang di pilkada Jateng. Nah, siapa tahu di sini dari berita di sini misalkan yaitu tiba-tiba Ridwan Kamil menjadi calon gubernur dan di sini dari Andika Perkasa misalkan menjadi cawagup di DKI Jakarta. Semuanya bisa saja terjadi. Karena kalau kita lihat dari pilkada DKI Jakarta, kalau PDIP mengusung sendirian ya juga kurang kuat ya. Jadi memang harus membutuhkan koalisi dari partai-partai lain. Bisa saja terjadi. Di situ tiba-tiba PDIP merapat ke KIM, Koalisi Indonesia Maju dan Gerindra, dan setidaknya memasangkan Ridwan Kamil dengan Andika Perkasa atau Tri Risma Harini atau bahkan Ahok. Semuanya juga bisa saja terjadi. Kalau kita melihat dari sini kan berarti Kaisang di sini kayaknya sih di pilkada DKI Jakarta kurang kuat ya. Mau disandingkan dengan siapapun, elektabilitas dari Kaisang sangat rendah sekali kalau kita lihat elektabilitas dari lembaga survei manapun. Ada 6 lembaga survei pada waktu lalu, Kaisang bahkan juga masih mendapatkan setidaknya di bawah 4% elektabilitas ketika di DKI Jakarta. Jadi sangat kurang sekali. Menurut saya, walaupun dipasangkan dengan Ridwan Kamil, dengan siapapun, kayaknya tidak akan mendongkrak elektabilitas ketika dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta. Nah, di sini bahkan dari Kang Manto mengomentari berita survei LSI dipasangkan dengan siapapun Kaisang menang pilkada Jateng. Pasangkan sama bininya aja sih, kalau nggak sama kakaknya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Sama bansos, wah, pasangkan sama Jan Etes saja, pasangkan sama bapaknya aja, coba pasangkan dengan sama ponakan aja. Di sini ya percayalah, lawong yang udah lalu bocah koplak binde. Ya seperti itu. Nah, memang sangat mengejutkan sekali lah besok ketika pilkada serentak, apalagi ketika mendekati pendaftaran di KPU besok pada akhir bulan Agustus. Pasti juga akan ada kejutan-kejutan. Ya selebihnya PDIP akan berkoalisi dengan KIM atau Gerindra. Di situ juga ada kejutan tersendiri, dan siapa yang akan dipasangkan, yaitu tokoh-tokoh politik di sini pasti juga akan ada kejutan tersendiri. Nah, di sini bahkan juga dari Metro Sindos, yaitu PDIP godok kader internal di Pilgub DKI. Ada Jarot,
ada Ahok, Risma, dan Andika Perkasa. Nah, di sini memang selalu digodok-godok pertimbangan politiknya seperti apa ketika akan mencalonkan nama di Pilgub DKI Jakarta. Ya memang selebihnya harus ada dukungan partai-partai politik yang lainnya ya supaya Pilkada DKI Jakarta bisa lebih greget ya. Nah, di sini juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Khairil Hakim alias Ciko Hakim, mengatakan pihaknya masih fokus untuk mengerucutkan nama dari kader internal untuk didukung di Pilkada Jakarta 2024. Adapun nama yang digodok seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi, hingga mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Terkait dengan Pilkada Jakarta, kami masih fokus mengerucutkan nama dari internal kader kami, di antara Pak Jarod, Pak Ahok, Prasetyo Edy Marsudi, Charles Honoris, Bu Risma, atau Pak Andika Perkasa. Ini yang jadi prioritas kami hari-hari ini, ujar Ciko. Wah, pasti di sini banyak ya yang akan ya setidaknya menjagokan nama Ahok untuk kembali dicalonkan pada Pilgub DKI Jakarta. Nah, dari sini saya juga penasaran. Di sini koalisi dengan Gerindra. Wah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto menyebut partainya terus berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk mewujudkan koalisi politik di Pilgub Lampung 2024. Hasto menjelaskan PDIP telah mencapai kesepakatan sementara bersama Gerindra dengan memberikan kesempatan untuk mengusung calon gubernur yang Gerindra pilih. Di Lampung, kami baru melakukan komunikasi intens. Cagup nantinya dari Partai Gerindra, cawagupnya dari PDIP, kata Hasto Kristanto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta pada 30 Juni yang lalu. Di sini, namun Hasto masih enggan membeberkan nama calon wakil gubernur yang bakal diusung PDIP. Ia menyebut proses tersebut masih dalam tahap pembahasan. Itu komunikasi politik yang dilakukan. Jadi partai telah mengambil keputusan, sekarang sedang dalam proses dialog, ujar Hasto. Di sisi lain, Hasto menyebut PDIP akan berkoalisi dengan PAN dan berkontestasi Pilgub Bengkulu 2024. Nah, artinya di sini yaitu PDIP akan berkoalisi ya bersama Koalisi Indonesia Maju untuk mengikuti Pilkada serentak besok. Ya, jadi di sini memang di luar dugaan ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Tapi saya berharap sih kader-kader yang akan dimajukan sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur harus benar-benar diperhitungkan, karena harus juga melihat rekam jejak dari calon yang akan diusung masing-masing partai. Menurut saya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika terpilih menjadi calon pemimpin di situ, ya setidaknya bisa menyerap aspirasi dari masyarakat dan yang paling penting merealisasikan semua program-program dan janji-janji pada saat kampanye. Menurut saya itu yang lebih penting. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.